Oke, poin ketiga adalah sudah pernah disampaikan sebelumnya di yang pertama dan kedua, intinya adalah perhitungan kalian lakukan dengan benar. Jangan asal-asalan, kadang SP2DK itu muncul cuma gara-gara salah hitung. Misalnya, lupa masukin penghasilan lain, atau salah ngitung penyusutan. Makanya penting banget punya sistem pembukuan yang rapi. Kalau belum bisa bikin sendiri gitu ya, minimal pakai software deh yang sederhana atau minta bantuan konsultan. Oke, aku jelasin gini ya teman-teman. Jadi misalnya contoh penyusutan kita sudah di dalam pembukuan kitanya sudah benar. Kertas kerja kitanya sudah benar. Kita sudah menghitung kembali penyusutan, ya, itu semua benar. Tetapi ketika kita menuangkan di dalam SPT tahunannya, ternyata kita salah, maka itu dianggap hitungnya asal-asalan gitu teman-teman. Contoh gini deh teman-teman. Punya dua aktiva tetap. Setelah punya dua aktiva tetap, nilainya kecil. Ya udah, dianggap aja. Misalnya ada kesalahan, ya kita masukin cuma satu aktiva tetap, tetapi nilai penyusutannya sama. Misalnya contoh gini, misalnya punya Asus ROG sama apa deh, misalnya gitu ya, sama modem misalnya gitu. Nah, harusnya ada dua, nilainya 31 juta. Terus kemudian singkat cerita, kita memiliki kesalahan dari sisi pencantuman di dalam lampiran penyusutan. Sehingga kita hanya mencantumkan nilai daripada Asus ROG ini disusutkan. Susutkannya di dalam kertas kerjanya benar, tetapi karena kita hanya mencantumkan nilai ini saja, maka kertas kerjanya yang tadinya benar, akhirnya karena kita mencantumkan di dalam lampirannya itu salah, maka yang terjadi apa? Salah semua. Akhirnya kertas kerja kita seakan-akan walaupun kertas kerja kita benar, itu jadi salah gitu. Betul, nilai penyusutannya benar, ya nilai penyusutannya benar, tetapi dari sisi DJP melihat, loh ini kan cuma ada satu software, cuma satu aktiva tetap, ya misalnya ROG itu gitu ya. Dari ROG ini kemudian disusutkan, ini nggak sesuai, ada selisih sebesar misalnya contoh 200.000, itu pun bakal jadi pertanyaan teman-teman. Jadi kalau udah punya kertas kerjanya bagus, terus kemudian ekualisasinya sudah oke gitu ya, kita sudah ituin, tetapi ternyata ketika kita buru-buru memasukkan laporan yang ada di dalam SPT-nya, nilai-nilai yang tadinya sudah dibikin sedemikian rupa rapinya, terus kemudian kita salah memasukkan angka tersebut di dalam SPT tahunan, ya akhirnya SP2DK juga pasti muncul. Pertanyaan itu walaupun gampang dijawab karena asumsinya kita punya kertas kerja tersebut, tapi itu pasti kan jadi kerjaan juga gitu teman-teman. Jadi kita udah bahas 3 poin, kita akan bahas poin keempat.